Di dalam ilmu hukum pidana adanya aliran klasik, aliran modern. Ajaran sifat melawan hukum formil, sifat melawan hukum material. Harusnya begitu. Dan adalah sangat tidak paham menurut saya kalau azas legalitasnya selalu formil. Formil itu kan yang WVS. Ya, WVS itu azasnya belum deliktum sinan legi. Tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi azas legalitas itu kan azas tentang dasar legalitas. Jadi dasar hukum, sumber hukum tentang suatu perbuatan itu dinyatakan sebagai delik atau tidak. Jadi singkat katanya azas legalitas adalah azas tentang sumber hukum. Apa sumber hukumnya? Undang-undang, katanya gitu. Itu kata BVS. Kata Belanda dulu. Sumber hukum hanya undang-undang. Pertanyaannya, apa betul sumber hukum itu di Indonesia hanya undang-undang? Padahal di Undang-Undang Dasar 45-nya saja, pasal 18, pasal 28, pasal 32, itu mengakui eksistensi keberadaan sumber hukum itu ada dua. Di samping hukum undang-undang, hukum tertulis, ada hukum tidak tertulis. Jadi sumber hukum ada dua. Jadi kalau di ruangan ini ada dua orang, yang satu hukum tertulis, yang satu hukum tidak tertulis, pintu keluarnya itu azas legalitas. Hanya boleh undang-undang yang bisa keluar, yang bisa ditegakkan itu katanya undang-undang. Nah kalau begitu yang hukum tidak tertulis kan nggak bisa ditegakkan. Padahal kita tahu selama penjajahan Belanda justru hukum tidak tertulis, hukum pribumi, hukum adat, hukum kebiasaan, hukum yang hidup di masyarakat, itu hukum yang terjajah oleh Belanda. Jadi Belanda itu tidak hanya menjajah teritorial, tidak hanya menjajah bangsa, tetapi juga menjajah hukum. Menjajah hukum itu berarti juga menjajah pola pikir, cara berpikir hukumnya yang dijajah. Bahwa seolah-olah sumber hukum itu hanya undang-undang. Lah padahal hukum nasional kita mengatakan sumber hukum yang utama apa? Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.